apa-apa lah. Ayo udah Enggak, yang lain dulu. Ayo. Yang lain dulu deh. Saatnya. aku mau bicara sama Mister Seles karena kita sama-sama tinggal di Eropa. Si Mirapan ini kan Duduk sebenarnya lama, Duduk lama Ulan, dirimu duduk lama sayang. karena Ya karena cantik. karena sama-sama kita tinggal di Eropa. Karena bukan kita menyombongkan diri kita karena kita sama tinggal di Eropa. Karena cara berpikir kita pun sudah beda kayak gitu loh. Bukan berarti kita merendahkan teman-teman kita yang tinggal di Indonesia, bukan. Karena gini, cara pandang kita dalam menjalani rumah tangga ini adalah di mana kalau kita tinggal di Eropa, di luar lah dari Indonesia, itu namanya keluarga tak satu pun angkat bicara dalam permasalahan kita berumah tangga. Kenapa? Karena mereka tahu duduk dan hukumnya seperti apa, peraturannya seperti apa. Mereka akan berkata kalau mereka diminta pendapat. Tapi di saat kita bermasalah dalam rumah tangga, satu pun dari mereka tidak akan bersuara. Karena begitulah cara pandang kita tinggal berumah tangga di luar ini. Contoh aku sendiri, aku nih bincing. Nah kan, rumah tangga dengan laki normal. Begitu banyak kami permasalahan di rumah tangga kami berdua. Tapi tak satu pun keluarga lakiku ikut campur atau bersuara. Kayak itu. Kenapa? Karena setiap persoalan itu harus kami hadapi berdua. Makanya disitulah kita kalau di luar negeri dibutuhkan psikolog perkawinan. Di saat ada kebosanan kita dalam berhubungan, di saat ada kekakuan karena terlalu apa yang kita lihat itu terus yang kita lihat. Disitulah kita butuh nasihat perkawinan. Makanya kalau kita di luar kan ada psikolog perkawin, bukankah begitu? Siapa namanya nih? Keluarga si Miss Pelka sama si Mamisa, bukankah begitu kita tinggal di luar ini? Nah, begitu. Nah, Iya, iya. aku yang bincing kayak gini aja, kalau kita lagi ribut-ribut gitu, kita cari appointment ke psikolog. Apa yang harus kami lakukan berdua ini? Jalan apa yang kami Tapi lakukan? Disitulah kita dapat timbulnya nasihat dan titik temu benang merah yang harus kita selesaikan berdua. Bahwa di sini ada kebosanan, mungkin ada problem rumah tangga yang terlalu apa? Terlalu menjemukan, terlalu membosankan, akhirnya kita timbul mungkin akhirnya ada jadi kebosanan kayak gitu kan. Nah disitulah kita kalau berumah tangga jangan pernah ada satu pun orang lo ikut bersuara kecuali kita minta pendapat. Disitulah kita bisa mempertahankan rumah tangga itu sebenarnya. tapi kalau mengenai anak ya. Oke, aku berbicara ya, aku. Maaf itu. Tapi memang kalau mengenai anak dalam perceraian itu, kalau kita tidak mengcompare, ini hanya bicara aja kita ya, mungkin udah relax gitu ya. Di situ kan memang kan waktu pas di hasil dari pengadilan itu kan memutuskan bahwasannya berapa hari ke ayah, berapa hari ke ibu, gitu kan. Berapa hari ke Ruben, 3 hari ke Ruben ya, kalau aku nggak salah ya, gitu ya, dalam Nah, satu tiga minggu. empat, tiga empat, tiga empat. Ya, oke. Nah, syukurlah Wenda itu di Indonesia, gitu. Kalau dia di sini, tapi dia tidak menyerahkan ya ke Ruben selama 3 atau 4 hari itu, siap-siaplah kok Wenda, udah dipanggil kok ke polisi. Beneran? Karena kau tidak menjalani apa keputusan dari pengadilan dan siap-siaplah kamu, gitu. Makanya beruntung Nggak aku bisa, bilang. kamu kan masih siang di situ. Speakermu kasih agak dekat sedikit, kayak kurang-kurang. Oh iya, Heeh. ini kalau ini udah gede belum? Masih kecil, nggak kayak biasanya. Biasanya kamu lantam. Oh, jadi Jelas kok, jelas, ya, Ya jelas, aku tapi mau turun. kurang kenceng jelas sih jelas. Ayo, Ya, jadi itu tadi aku bilang, memang yang namanya perceraian itu tidak bisa kita bilang si A yang salah, si B yang salah. Nggak ada. Namanya perceraian, ayah dua-duanya ini udah salah. Karena mereka tidak memikirkan kembang tumbuh si anak otomatis. Apalagi si anak masih kecil, gitu kan. Jadi kalau aku bilang di sini hanya permasalahan Ruben tidak diberi waktu untuk bersama anaknya, ya kan? Nah, jadi aku bilang berbahagialah kau Wenda karena kau berada di Indonesia. Beruntunglah kau. Coba kau di sini sudah kau dipanggil di pengadilan dan kau dipanggil polis karena apa? Kau tidak menjalankan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan dengan alasan kau mau les ini les itu, nggak ada, itu semua nggak ada.
Jadi kau cuman aku bisa bilang sama kau, Wenda, kau beruntung dan berbahagialah kau. Jadi kalau apa yang diambil Ruben sekarang untuk em, apa namanya mengambil alih hak asuh ya, atau apa ya, aku juga kurang paham cara mengomongnya, tapi yang itulah setahu aku untuk menyampaikannya, aku pikir itu adalah hal yang terbaik. Teruskan Ruben, kita ada di sini, kita mendukung kamu, apapun itu, doa terbaik buat kamu. Selesai. Oke, ini siapa Solmita? Mami Solmita jangan mute. Ayo silakan ngomong. Mami Solmita. Udah masih lama. Sergio silakan Sergio. Di sini boleh kalau udah malam begini boleh menghayal-hayal. Nggak perlu ada pertanyaan. Ayo silakan. Oke, terima kasih Ko. Ya, dengan adanya Miss Vilka memang benar-benar ini ya, kita jadi reda kan emosinya kan, kemarin-kemarin agak panas kan. Ya itulah, kalau buat aku, ayolah, semoga masalahnya ini cepat selesai, biar tidak berlarut-larut, biar tidak semakin memanas kan. Yang kita harapkan kan si Ko R ini mendapatkan haknya. Ayolah untuk pihak si S, turunkan egonya sedikit demi kebaikan anak-anak. Gitu. Udah itu aja lah menurut aku kok. Oke silakan Wijaya silakan. Wijaya silakan. 3. Nah silakan. Ya, kalau dengar Jangan dari lupa. tadi Miss Velka ya cukup bijak ya. Tapi apapun itu ceritanya kita support aja untuk Ruben ya kan. Supaya dia juga tenang dalam beraktivitas apapun itu. Tapi saya ada yang mau tanya, boleh nggak kok Sama siapa? ke Miss Velka? Ya kalau Mas mau dijawab, kalau capek ya silakan aja. Ya, Miss Velka itu bener nggak Onyo tuh ditampar sama? Dia nggak tahu. Nggak usah Oh, tanya, dia dia nggak nggak ada tahu. di Iya, sana. iya. Oke lah, Saya pengacaranya. Ayo, tanya apa Oke. lagi? Udah cukup. Oke, kembali ke merah. Kalau menurut saya pribadi adanya sentuhan fisik yang agak keras itu ya, seperti kayak ditampar atau dipukul, itu ditegaskan sampai 3 kali di Instagram story-nya. Dan saya melihat hal ini baru di-up ya, dan itu ditahan-tahan. Saya melihat kemungkinan kebenaran daripada fakta ini ya sekitar 80 sampai 90%. Pak Wijaya. Jadi kalau menurut pribadi saya dan analisis saya dari tekanan-tekanan yang diberikan, apalagi dia seperti mau menekankan hal itu pada story yang pertamanya, kalau saya sih ya seperti itu, lebih cenderung ke mempercayai ya dibandingkan meragukan, seperti itu Pak Wijaya. Jadi daripada kau tanya Miss Velka yang nggak tahu, ya kamu lebih baik tanya Miss Meira aja ya. Tanya Miss Maira tahu. Oke, Alisa, lawyer ya, mau mengatakan apa namanya saran untuk pihak sebelah. Ayo silakan. Ya, saran aja buat SW sama adiknya si Wendy ya. Ya nggak usah sebut inisial lah, langsung aja nggak apa-apa. Sarwenda sama Wendy. Nah, ini kan perkara ini jadi sangat viral itu kan berawal dari cuplikan video dari Sarwenda terlebih dahulu ya. Ya yang ya aku pribadi aku nggak ngerti itu statement buat siapa, tapi dugaanku itu buat si RO. Harusnya kalau memang itu ditujukan, kalau memang itu ditujukan untuk si RO, harusnya dia membuat video, bukan membuat video klarifikasi untuk netizen. Harusnya dia selesaikan dengan RO. Itu. Kalau memang permasalahan ini berawal karena si RO, si Ruben ini enggak stop memberi nafkah. Harusnya tanyalah, kenapa kamu menyetop ngasih nafkah? Kenapa kamu nggak ngasih nafkah selama 6 bulan? Tanya, bicarakan baik-baik. Bukan untuk
apa bukan malah dikata-katain seperti itu ya, atau dibahas di live itu sangat tidak pantas, nggak etis ya menurut aku. Apalagi live-mu ini kan jualan. Jadi kalau sampai bahas di live itu sangat menurunkan personal brandingmu sendiri. Yang jatuh siapa? Kamu sendiri, bukan Ruben, bukan yang lain. Itu. Jadi kalau saran aku ya, kamu juga harus dari pihak Sarwenda, apalagi adiknya, jaga nama baik keluarga juga, jaga nama baik diri sendiri juga. Itu jangan melebar kemana-mana. Kalau memang ada permasalahan sama mantan suami, khususnya si Sarwenda ya, selesaikan baik-baik. Jangan dibawa ke ranah publik. Apalagi sekarang netizen Indonesia ya itu sudah sangat pintar. Jejak digital itu tidak pernah terhapuskan, pasti ada. Bagaimana Ruben dulu, bagaimana Sarwenda dulu. Itu pertama. Terus kedua ya, untuk Wendy. Wendy ini sebaiknya contohlah keluarganya Ruben ya. Keluarganya Ruben gak pernah ada satupun yang ikut campur. Harusnya sebagai seorang adik yang bijak, jangan ikut campur, apalagi ya sampai melebar kemana-mana bahasanya. Tuh. Nah, sama ini ya, sama anak buahnya, karyawannya si Sarwenda juga. Kamu itu, ya mohon maaf ya, kamu itu masih baru tahu, karena kamu nggak tahu sejarah mereka berdua itu seperti apa. Sama seperti kita ya, kita nggak tahu nih kayak apa di dalamnya selama rumah tangga Ruben sama Sarwenda itu bagaimana, kan nggak ngerti. Dan sampai terjadi perseteruan kayak begini tuh harusnya jangan ikut campur juga, apalagi karyawannya juga ya. Itu ya, kalian ini semua ini orang lain gitu loh, karyawan atau adiknya orang lain, meskipun itu adik kandung ya, orang lain bagi Ruben, karena yang berseteru ini kan Ruben, yang berperkara ini kan Ruben sama mantan istrinya. Jadi lebih baik advokat ya Alisa, sekalian karena kau saran sama CEO coba. sama CEO. Sama CEO juga nih. CEO, harusnya kamu ini kan sebagai laki nih ya. Laki, kalau kamu gentle ya, kamu bisa nasihatin si Sarwenda, pasanganmu. Kalau misal Sarwenda lagi sakit hati banget sama mantannya nih, mantan suaminya, kasih nasihat, jangan seperti itu. Jangan misahin anaknya dari bapak kandungnya. Nah, saya perjelas lagi. CEO itu kan menurut saya terkesan akhirnya nyindir-nyindir, agak julid ke Ruben gitu. Nah, ya gimana itu? Betul. Ya, seharusnya jangan sampai keluarkan kata-kata seperti itu ya ke Ruben. Apalagi kamu CEO itu gak deket banget loh sama Ruben. Kamu cuma tahu namanya, tapi nggak tahu bagaimana orangnya aslinya seperti apa. Sama kayak kita netizen ini kan, kita juga nggak berhak nih menjulit siapapun, entah itu Sarwenda, entah itu si Gio, Wendy, apalagi Ruben. Nggak berhak, kita nggak ada berhak untuk menjulit siapapun. Jadi ya apa ya, be smart lah. Apalagi ya ini CEO ya, ini mereka ini antara Sarwenda sama Ruben ini pernah ada hubungan loh, pernah ada suami istri loh, dan punya anak. Jangan sampai bermusuhan. Kalau bermusuhan pun jangan sampai anak ini tahu. Contohlah kayak ini saya sebut ya, kayak Gading sama Gisel. Contohlah mereka, meskipun mereka ya nggak mungkin kalau mereka nggak pernah berseturu ya, pasti pernah. Tapi kan mereka ini di publik kan nggak memperlihatkan. Betul, adem ayem mereka, adem ayem demi anak. Ingat anak, karena perceraian itu korbannya siapa? Anak. Tunggu, maaf, dipotong dulu. Kok ada yang baru naik, kok ada first lock, coba Nah, Koko. tunggu dulu. Gloria R. Lombok Manalu, apa sudah benar
Apa titik sudah titik benar titik Ruben di sini titik Ruben duluankan BYG titik menceraikan Sarwenda waktu titik Ruben mangga ya. Kamu Gloria kalau udah ngantuk tidur lah ya. Kejauhan kali kau punya titik-titik bikin saya pusing. Dia juga dari tadi ketik provokator. Iya, kau ini ketik ya kalau uang argo basar itu udah habis tidurlah sayang ya, istirahat sayang ya. Argo basar. Makanya saya kasihan ya. Jadi minta sama nyonya dulu lagi uang basar untuk nyerang-nyerang kami ini ya. Oke, siapa namanya? First love basic silakan basic ya silakan. Ini aku bentar, ini aku mau nambahin lagi. Ini aku mau nambahin lagi. Oke, namain sedikit pengacara silakan. Ini jujur ya, ini aku dulu segem banget sama Sarwenda karena apa? Karena dia istrinya Ruben. Berarti ini Ruben ini sangat bagus parentingnya itu sesosok suami, sebagai sosok ayah, bagus banget. Dan di Indonesia itu 1000 banding 1 seorang laki-laki seperti itu. Oke, kita ke orang lain dulu, ke Alisa, berikan dulu kesempatan ya. Satu kata ya, Mamisa silakan. Satu kata, buat Gloria Erlambo Manulu, tandai akun saya ketika nanti CEO itu tidak menjadi suaminya Sarwenda, saya orang pertama standing applause buat mereka. Tandain akun saya. Saya orang kedua. Oke, first, saya orang ketiga. Saya love orang basic, ketiga. silakan. First love Saat basic. saya CEO sama Sarwenda tidak jadi berhubungan 5. sampai ke jenjang perkawinan. Kalian semuanya catat ulang Panyalekan Go di Paris akan bertepuk tangan buat mereka berdua. Ya udah, first love basic, first love basic silakan. Ya kok, selamat malam semuanya. Oke, malam. Silakan. Ngikutin aku tuh nggak tahu ya semenjak kejadian si Koruben ini tuh kan aku ngikutin Koruben tuh seperti apa tuh, dia tuh sosok suami yang bertanggung jawab, sosok ayah yang bertanggung jawab. Mohon maaf, jangan nangis. Sudah mau subuh ini ya. Kita mau tidur Aku ini. nggak nangis karena aku setuju sama Oh, suaranya memang begitu kayak Syahrini gitu. Sesuatu kayak nangis gitu. Silakan. nggak kayak gitu, ini udah malam kok. Iya sudah terserah kau lah. Cepetan statementmu apa? Statementku ya sangat disayangkan dari keluarga SW itu terlalu ikut campur sih, sehingga terjadi sepanas ini tuh karena orang-orang di sekelilingnya SW itu ya kurang bijak gitu untuk menanggapi apa sih permasalahannya SW sama Ruben. Terlalu ikut campur lah kok. Ini adiknya tuh terutama sama karyawannya tuh gemes deh. Pengen gue timpuk tuh orang. Tunggu, sabar. Saya iklan lagi ya biar nggak ngantuk kita. Kata buah wadu katanya. Jangan dipotong-potong orang lagi bicara. Bu, bagaimana ibu yang di atas ini, saya yang di bawah, Bu? Biar kondusif ini. Oke, first love, silakan lanjut lagi. Udah, cukup. Aja kok, aku setuju sama Cik Milska. Cik Miss Velka itu saya setuju banget. Sangat bijak. Seharusnya jadi keluarga harus seperti itu. Oke, siapa lagi tadi itu ya? Tunggu. Bu Wadu lagi. Bu Wadu ya. Kau bilang saya jangan potong-potong. Terus kalau ini baku jambak, baku berantem dan tidak aku tengahin, terus mau jadi apa ini di sini kan? Gimana? Aku udah capek sekali. Kau yang naik, aku yang turun. Oke, siapa lagi ya? Ini kalau Maira kan dari tadi Maira masih ada yang mau diomongin. Sergio silakan. Saya ditahan-tahan dari tadi, sebenarnya penasaran juga dari melihat dari statementnya si Betran yang masalah di rumah sakit. Jadi kita bertanya-tanya apa lagunya si S yang terbaru itu berunsur ke situ, yang sembunyi-sembunyi itu loh kok. Udah, terima kasih. Itu Ira aja yang jawab. Silakan Ira. Yang bahaya kasih Ira aja.
belum belum ada belum ada informasi terkait rumah sakit itu. Ya, kok kalau yang sulit-sulit disuruh aku. Kalau saya terlalu liar pikiranku. Hmm. Ini kalau saya Kita ya. udah tahan dari tadi Oke, mau oke, oke. bertanya, Kalau tapi saya kita aja lah ya. segan Oke, sama. oke. Saya atur Oke. kata-kataku demi kau, Sergio ya. Ya, Jadi kan masalah rumah sakit, kata Onyo kan, ke rumah sakit ternyata begini, ternyata begitu. Menurutku, maaf kalau salah punten, namanya juga analisa kan. Anggap aja aku menghayal ya. Anggap aja aku menghayal. Anggap aja aku traveling gitu ya. Jadi maksudnya kan yang sakit si itu, ternyata yang dijaga si itu gitu loh. Ya, kita bertanya-tanya itunya itu Udah nggak siapa. usah kau Kita bertanya, banyak penasaran. pertanyaan. udah Sergio, ya Allah ya Rabbi, jadi kayak gini loh. Ada dua orang masuk rumah sakit, ya kan? Nah, yang sakitnya ini yang sebenarnya harusnya dijaga itu si A, ya. Terus si B ini juga masuk rumah sakit. Kok yang dijaga si B? Atau si A sudah pulang, dilanjut sama si B, gitu bisa juga Nah, begitu. Kita positif, begitu. positif thinking aja kita kan. Iya, jadi Sergio A dan B itu Mulut nanti kita kau yang periksa. sebut nama terus kira ya. Sudah tadi udah benar A sama B sudah benar. Aku gak sebut nama A dan Tadi B, kau ngomong, aku bilang kayak gitu. tadi kau Nggak ngomong ada. share. Oh itu. Enggak, aku Ya, ya. bilang nanti kita akan ngomong siapa si A dan si B setelah ada fakta yang keluar ya. Sergio maksudku tadi Sergio kayak gitu loh. Oke, Jadi, terima kasih Ayla. kau juga Sergio ya, bisa kau ganti namamu. Ganti ya? namamu, Nggak jangan suka ada aku. Gio-Gionya di situ. Iya, Ah. aku nggak, Ah. aku sukanya band-band gitu loh maksudnya. Aku kira Oke, tadi nanti Sergio itu fansnya mereka loh. Ganti aja, Jangan ganti aja begitu. namamu. Dari Jangan awal kayak itu dia gitu. datang kan, aku itu udah nggak seneng sama dia sebenarnya kan. Bilang ngapain ada sih kemarin Sebelum datang kan ada ngintip-ngintipin CEO gue. sudah ada loh kok. Nama ini sebelum ada CEO sudah ada loh. Udah, Serhiro aja bagaimana? Iya, Oke, Sergio. nanti diganti. Sermira Oke, aja, oke, Sermira. ini ya. Ferik dan tadi, Ferik apa? Keluarkan statementmu, mau kau statement kemana, lari kemana, aku terima, walaupun menyakitkan. Ayo, silakan Ferik. Ferik, dosa ayammu yang kau perdengarkan, tidak butuh aku. Mau ayam kah, kambing kah di situ? Ayo Ferik, silakan. 5, 4, 3, 2. Ya Allah, ayamnya yang nyaut ya. 1. Tedot. Oke, turun aja Sergio ya. Felix ya. Dosa aku minta-minta naik kalau kamu tidur ya. Aku nggak mau tahu ayammu hidup kek mati kek ya, bukan urusanku ya. Miss Belka udah capek itu dia mau ngomong. Ya, aku izin turun ya. Ya, boleh silakan. Ya, Ntar lagi terima aku kasih ya, tutup. Miss Thank you Belka, ya, ya. Miss ya. Terima kasih ya. Ya, Salam terima buat kasih keluarga. semua ya. Sehat-sehat. Semuanya. Terima kasih banyak sharing-sharingnya ya. Terima kasih Sama, banyak. Tuhan Yesus Sehat-sehat Miss memberkati. Vika. Iya, Tuhan Yesus Amin, memberkati ya. Baik, ya. Pokoknya sehat-sehat. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan Yesus beruntung dan berhasil. Percaya Amin. di balik Amin. musibah pasti ada terang gitu. Ayo silakan Amin, Ira. amin, amin. Ntar lagi aku Amin. tutup juga ini kok. Ayo Ira. Jadi teman-teman, berita terbaru dari perselisihan Ruben Onsu dan Sarwenda adalah postingan dari Instastory Betran ya, yang cukup gong. Berturut-turut ada 5 dan di situ ada beberapa statement-statement kata-kata yang cukup mengejutkan netizen ya, seperti ternyata ada tamparan, ada kayak pukulan, kemudian ada rahasia, ada isu rumah sakit, kemudian dia menyebutkan dengan sangat jelas di situ ada kata tante ya kan, kemudian ada apa itu yang cukup gong ya, update terbaru yang wow kayak gimana, dan itu menjadi perbincangan hangat di beberapa media.
di YouTube juga Kau itu. dengar itu buah wadu itu loh, dia mengadu juga, buah wadu mengadu. Apa Dituduh dia curi mengadu? parfum, katanya itu dia mengadu sama kau maksudnya. Oh iya iya, Dituduh curi ada parfum, katanya ya. dituduh curi parfum ya kan dan sebagainya. Nah, Boleh, walaupun boleh aku, Maira, ya sebelum kau melanjutkan ceritamu ini, boleh nggak Mak potong sebentar? boleh Mak, silakan Mak. Kalau aku melihat dari posisi Onyo ini, mungkin karena dia sebagai anak adopsi, anak angkat, tapi mungkin dia disayang seperti anak kandung. Jadi ada anggota keluarga, entah dari anggota keluarga siapa ini di antara mereka rumah tangga ini, kecemburuan yang sangat dalam sehingga membuat Onyo ini menjadi korban. Kalau aku sebagai melihat dari semua statement-statement Onyo yang Onyo keluarkan di media sosialnya. Entah aku salah dalam penilaiannya, entah aku benar, aku minta maaf. Itu saja. Jadi Mak Wulan menduga bahwa semua itu ada sentimen yang khusus kepada Onyo karena menurut mereka itu Onyo orang luar. Jadinya kenapa sih ini anak mendapatkan hal yang khusus gitu. Jadi ada rasa cemburuan sampai sehingga Onyo diperlakukan seperti itu. Lanjut Ira. Iya Mak, bisa jadi. Jadi saya melihat dari beberapa story ya yang ada, kemudian mendalami apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Onyo, kemudian apa yang melatar belakangi, apa poin-poinnya, sampai bagaimana saya harus meresponnya dan kita-kita semua. Saya cukup terkejut karena pesan-pesan yang ingin disampaikan itu sangat dahsyat loh, belum pernah dibuka sebelumnya, ya kan? Dan itulah yang Maaf Ira, closing aja lah, closing statement sekalian. ya ini sudah 2 closing statement juga ini. Dan itulah yang cukup mengejutkan kita sebagai netizen atau dari awal mengawal kasus ini ya, turut menyita perhatian kita. Tetapi terlebih benar bahwa mungkin saya menduga ini mungkin agak tertahan karena posisinya posisinya Onyo ini sebagai anak angkat ya, seperti itu. Saya bisa menduga juga adanya kejadian ini mungkin karena tante yang dimaksud itu lebih melihat sebelah mata status ini tanpa menyadari bahwa pihak Sarwenda dan pihaknya Ruben Onsu ini tidak pernah membedakan antara satu anak dengan anak lainnya. Nah, ayo kita bijak melihat curahan hati dari si anak ini, kemudian kita jangan menggiringnya tanpa adanya fakta seperti tadi kasus rumah sakit, kasus apa dan sebagainya. Tetaplah berfokus bahwa itu adalah story dia, curahan hati dia. Kita membahasnya apa yang kita tahu, jangan kita melenceng ke sana kemari ya. Kemudian saya melihat lagi, saya terbuka lagi matanya hari ini, kita sama-sama dikunjungin oleh salah satu sepupu dari Bensu ya. Dan lihatlah betapa santunnya dia, betapa tertatanya bahasanya, ya kan? Betapa dia dalam ranah ini pengen benar-benar netral, pengen benar-benar tidak memicu air. Dan itu kalau kita bandingkan dengan kedatangan salah satu keluarga dari Wenda, itu sangat berbanding terbalik. Disinilah kita bisa melihat bahwa dari yang mana yang memicu api, dari mana yang bertindak sebagai air. Ayo, dan ini menjadi sentakan saya bahwa walaupun saya mendukung Ruben Onsu ya, mengawal kasus ini dari awal, ayolah teman-teman sama kita semuanya bertindak sebagai api ya. Kalau ada air yang typing, kalau ada api yang typing di Kita bawah, bertindak seperti api gitu. kita bertindak sebagai air. Kalau ada api yang typing di bawah, jawabnya terima kasih kak, maaf kak, apa kak, kayak gitu ya. Nggak usah dibalas dengan apa ya. Dia akan tertampar kalau orang yang keras. Api itu kita lawan dengan air. Kalau api kita lawan dengan api, dia akan tetap membara. Ayo menjadi pribadi yang logis, rasional, dan etis. Merdeka.
Ada yang mau closing statement sebelum saya tutup ini? Aku Ada? sebagai maulan di Paris, selama ini aku tidak pernah mengikuti perkembangan atau rumah tangga Robin Unsu dan Sarwenda. Tapi setelah adanya kata-kata yang tidak pantas keluar dari anggota Sarwenda dan juga Sarwenda sendiri, sementara ini sudah ada di kasus yang telah berpisah. Sementara mereka bertanggung jawab, mereka untuk meneruskan kehidupan mereka berdua adalah anak yang dipertanggungjawabkan. Disitulah aku ikut bicara kenapa aku ikut prihatin dengan rumah tangga mereka berdua. Walaupun mereka sudah bercerai, tapi masih ada orang-orang di luar, dan orang luar itu bukanlah orang yang jauh, tapi orang di antara keluarga mereka yang ikut campur, menjadikan suasana yang tadinya akan menjadi dingin menjadi bertambah keruh. Disitulah keprihatinanku sebagai netizen, sebagai masyarakat Indonesia yang melihat ini sebagai akhirnya kita menjadikan contoh supaya tidak ada lagi keluarga-keluarga yang lain yang saat ini adalah sudah menjalani perceraian, tapi jangan pernah ada memperkeruh hubungan mereka berdua kembali karena mereka harus mempertahankan anak-anaknya untuk masa depan anak-anaknya. Disitulah kita prihatinnya supaya sebagai keluarga ini kalau ada di antara keluarga kita yang bercerai jangan terlalu ikut campur. Terima kasih. Jadi yang belum follow dulu, terus kalian follow host-host kesayangan kalian ya. Boleh di follow ya, biar besok kalau kita live kan kalian bisa langsung masuk gitu, nggak menerka-nerka kayak dukun gitu kan. Ini Oh orang iya, live iya. enggak, jadi kalian follow. Jadi habis itu kalian akan tahu kan di atas. Terus kalian follow juga Ira dan orang-orang yang di sini ya, yang kalian merasa layak untuk kalian follow ya. Jadi thank you, maaf kalau ada salah-salah kata.